Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الكلام قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada qudwah dan teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita kali ini adalah yaitu bersabar dalam berdakwah, bersabar di jalan dakwah atau bersabar dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah merupakan sebuah aktivitas yang sangat mulia dan memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam, karena tersampainya din ini dari generasi ke generasi tentunya melalui wasilah dakwah ini. Orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang mentauhidkan Allah, orang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilahnya adalah melalui dakwah ila Allah. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah ini. Sehingga ikhwah, dakwah ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Ketika kita menapaki jalan dakwah,
maka sungguh kita sedang menapaki jalannya para anbiya war rusul, yaitu para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Tabaraka wa taala memuji orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 33, bahwasanya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Tabaraka wa taala dalam firman-Nya, siapakah yang paling bagus ucapannya lebih daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia telah beramal saleh, lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Allah Tabaraka wa taala memuji orang yang berdakwah di sini, ya, dengan menjadikan ucapan mereka itu sebagai ucapan yang terbaik. Kalimat-kalimat yang keluar daripada lisan mereka itu adalah kalimat-kalimat yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang ucapannya lebih bagus daripada orang yang menyeru kepada Allah? Karena ketika seseorang mengajak manusia, mendakwahkan manusia kepada tauhid, mendakwahkan manusia kepada sunnah, maka sungguh dia sedang mengajak manusia ke jalan kebaikan, ke jalan kemuliaan, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah dengan segala jenis dan bentuknya. Sehingga dakwah ini memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dalam dakwah seseorang tentunya membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang menjelaskan tentang hukum halal haram. Seorang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik, menjelaskan tentang sunnah, menjelaskan tentang bid'ah, ketaatan dan kemaksiatan. Seorang menjelaskan tentang kaifiyatus shalah, kaifiyah ibadah secara umum. Makanya ini sebuah ucapan yang sangat indah ketika seorang berdakwah, mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada ketaatan itu, dia ketika mengucapkan sesuatu daripada lisannya, maka ucapannya itu termasuk ucapan yang terbaik di muka bumi. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang berdakwah, mendoakan orang-orang yang menyampaikan dalil Al-Quran was sunnah, meskipun cuma satu ayat Al-Quran atau meskipun cuma satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu yang dianggap sepele, meskipun perkara yang dianggap sepele di tengah masyarakat kita, atau sesuatu yang kecil. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, naddarallahu mar'an, semoga Allah memperbagus nasib seseorang, sami'a minna syai'an, orang yang dia mendengar daripada kami sesuatu. Mendengar daripada kami apa? Mendengar tentang tauhid, mendengar tentang syirik, mendengar tentang satu perintah atau mendengar tentang satu larangan, mendengar tentang satu kewajiban atau mendengar tentang satu perkara sunnah, atau mendengar tentang satu ayat Al-Quran, mendengar tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a minna syai'an, dia mendengar daripada kami sesuatu, faballaghahu kama sami'a, maka kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia telah mendengar. Artinya dia tidak menambah, dia tidak mengurangi, dia tidak merubah-rubah. Dia tidak menambah
Dia tidak mengurangi, dia tidak merubah-rubah. Faballaghahu kama sami'a, maka dia menyampaikan hal tersebut sebagaimana dia dengar. Dia mendengar ayat Al-Quran, dia menyampaikan seperti itu. Dia mendengar hadis Nabi SAW, dia menyampaikan seperti itu. Dia mendengar tentang ini tauhid, dia menyampaikan seperti itu. Dia mendengar tentang ini bid'ah, ini syirik, dia menyampaikan seperti itu. Dia jelaskan seperti itu. Maka Nabi SAW mendoakan dia, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbagus nasib seseorang yang dia telah mendengar daripada kami sesuatu, kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia telah mendengarnya. Jadi menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu di sini. Faballaghahu kama sami'a, maka dia menyampaikan sebagaimana dia telah mendengarnya. Nabi mendoakan. Maka ini menunjukkan keutamaan dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak lagi orang yang mengajarkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat Nabi SAW menjelaskan, orang yang dia mengajarkan manusia kebaikan, maka seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ikan yang ada di laut, semut yang merayap di muka bumi, ataupun ikan yang ada di laut, semuanya memohon ampun kepadanya, kepadanya. Ini ikhwan, keutamaan daripada dakwah dan menunjukkan keagungan daripada dakwah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya dakwah di sini ada dakwah bil lisan, dakwah dengan lisan. Kita menjelaskan, menyampaikan secara lisan, ya kan? Atau dengan tulisan. Yang kedua, kita berdakwah dengan perbuatan. Kita menjadi qudwah, teladan, kita mencontohkan kepada orang dalam bentuk perbuatan kita. Ya, ada orang yang dan ketahuilah bahwasanya berdakwah dengan perbuatan itu dia sangat membekas. Ya, dia sangat membekas. Dia sangat mempengaruhi banyak orang yang kemudian mereka mengenal syariat dan sunnah Nabi SAW dikarenakan mereka terpesona dan tertarik dengan tingkah laku dan perbuatan seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Maka dakwah dengan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tentunya jalan dakwah ini jalan yang penuh dengan lika dan liku. Jalan yang penuh dengan berbagai macam keburukan. Jalan yang penuh dengan segala sesuatu yang kita tidak sukai. Ketika antum sudah mewakafkan diri antum, atau antum mulai mengazamkan dalam diri antum untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sejak saat itu antum sudah harus menyiapkan mental dan diri antum untuk menghadapi berbagai macam keburukan-keburukan yang antum akan dapatkan daripada orang-orang yang antum dakwahi, baik secara verbal ataupun secara lisan, maupun secara perbuatan, perbuatan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara nasihat daripada Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Saq'ud, beliau mengatakan, "Fad-da'iyatu ila Allah", seorang dai yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, labudda, hendaklah bagi dia ayyuwattina nafsahu ala anna hadha at-tariqa laysa mafrushan bil wurud. Kata beliau,
beliau mengatakan, hendaklah bagi seorang dai yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menanamkan, menyadarkan pada dirinya bahwa sesungguhnya jalan dakwah ini dia bukanlah jalan yang digelar atau dihamparkan karpet merah yang ditaburi dengan bunga-bunga yang indah, sebagaimana orang menyambut seorang pembesar atau raja. Tidak. Jalan dakwah ini tidak akan antum dapatkan seperti itu. Orang menyambut antum dengan ucapan ahlan wa sahlan, dengan sebuah ungkapan yang indah, kata-kata yang indah. Tidak. Jalan dakwah ini tidak digelar dan dihamparkan buat antum karpet merah, diberi bunga-bunga wewangian, lalu disambut dengan sebuah kebaikan. Tidak. Wa inna ma huwa tariqun mahfufun bil adza wa bil makarih. Jalan dakwah ini dia adalah sebuah jalan yang hanyalah dipenuhi dengan dia dipenuhi dengan berbagai macam keburukan dan segala sesuatu yang kita tidak sukai. Jalan dakwah ini dia dipenuhi dengan itu. Pasti kita dicela, kita dicaci, kita dimaki. Para nabi ada yang dibunuh, umat-umat terdahulu ada yang disisir dengan sisir besi. Dia disisir dengan sisir besi, dagingnya lepas, kulitnya lepas, tinggal tulang. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka dipersekusi, mereka diboikot, mereka disiksa, mereka dibunuh. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi jalan dakwah ini harus kita sadarkan dalam diri kita. Ketika kita menapaki jalan dakwah ini, kita sedang menapaki jalan yang bukan dihamparkan karpet merah, diberikan bunga-bunga yang indah, lalu kita disambut dengan ucapan ahlan wa sahlan. Tidak. Tapi jalan dakwah ini jalan yang dipenuhi dengan bil adza, dengan berbagai macam keburukan yang kita tidak sukai, wabil makari, dan segala sesuatu yang kita benci dan kita tidak sukai. Maka Syekh mengatakan, wali ajli hadza fa'ala da'iyati ila Allah ay yad'a nasaba 'ainihi annahu qad yu'dha. Kata beliau, oleh karena itu hendaklah bagi seorang dai yang menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dia meletakkan di hadapan pandangan matanya dia, kedua matanya dia, bahwasanya kadang-kadang dia akan disakiti, dia akan dicaci, dia akan dimaki. Kita lihat ada misal Imam Ahmad. Kita lihat Imam Ahmad di penjara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara, dipukul, dikeroyok oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya. Beliau rahimahullahu taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai giginya patah, badannya luka, keningnya luka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mempertahankan dan memperjuangkan serta mendakwahkan din, agama ataupun tauhid ini. Makanya jangan kita beranggapan ketika kita berdakwah itu kita akan diterima dengan penerimaan yang baik, bagaikan seorang raja, bagaikan seorang idola. Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Kita harus sadarkan dalam diri kita bahwasanya jalan yang kita pilih, jalan dakwah ini dipenuhi dengan berbagai macam keburukan yang kita tidak sukai. Dan kadang-kadang kita akan disakiti, kita akan dipukul, kita akan dicaci, kita akan dimaki, kita akan difitnah.
Ikhwah, sebagai sebuah contoh ketika antum pertama kali mengenal sunnah Nabi SAW, lalu antum dakwakan dalam bentuk perbuatan, antum mengamalkan, apa yang antum dapatkan? Antum dituduh sebagai teroris hanya karena berjanggut, celana di atas mata kaki, dihina dengan banjir, dicela, janggut dikatakan seperti kambing, wanita bercadar dibilang sebagai ninja, ataupun lakop-lakop keburukan. Kita mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala ini, baik secara lisan kah, baik secara perbuatan kah, pasti kita disakiti. Kita pasti dicaci, kita dimaki, kita dihina, kita difitnah. Apapun itu, segala bentuk keburukan pasti kita dapatkan. Pasti kita dapatkan. Makanya kita harus letakkan di depan kedua mata kita ini bahwasanya jalan ini dipenuhi dengan berbagai macam keburukan yang kita tidak sukai. Pasti kita dicaci, kita dicela, kita dihina dan sebagainya. Tapi yang harus kita sadarkan juga bahwasanya inna idzamal ajri ka idzamil bala. Besarnya sebuah pahala itu ditentukan dengan besarnya sebuah ujian yang kita hadapi. Ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita diuji. Tapi ketahuilah bahwasanya dengan kesabaran yang kita tanamkan dalam diri kita, kita install dalam sanubari dan jiwa kita yang paling dalam, kita kuatkan dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan pahala di situ. Semakin besar sebuah ujian, semakin besar, semakin banyak ujian yang kita hadapi di jalan dakwah ini, maka semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Ini harus kita sadarkan ya ikhwah. Antum itu dai semua. Kita semua ini dai. Jangan anggap bahwasanya ustadz, ulama saja yang bertugas mendakwakan agama Allah. Tidak. Setiap mukmin muslim maka dia adalah sebagai seorang dai. Dia sebagai seorang dai. Seorang wanita, seorang ayah, dai bagi keluarganya dia. Makanya di sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan ini jalan yang dipenuhi dengan berbagai macam keburukan dan sesuatu yang kita tidak sukai. Wali ajli hadza fa'ala ad-da'iyati ila Allah. Oleh karena itu hendaklah bagi seorang dai ayyad'a nasba 'ainihi, dia harus meletakkan di depan kedua matanya annahu qad yu'dza. Kadang-kadang dia akan disakiti oleh orang. Kadang-kadang kita disakiti. Bahkan kadang-kadang disakiti oleh orang terdekat kita, orang sekitar kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, ya kan, sanak famili kita, lingkungan tempat tinggal kita, tetangga kita dan sebagainya, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Makanya kita harus sadari bahwasanya kadang-kadang kita akan sakiti, wa yubtala. Kadang-kadang dia diuji dengan berbagai macam ujian, difitnah, dicaci, dimaki. Itu udah pasti itu jalan dakwah ini. Dan kadang-kadang dia akan diperangi. Kita lihat ada beberapa para asatid kita, para asatid yang mendakwakan sunnah, mendakwakan tauhid. Saya ambil sebuah contoh guru kami, Al-Ustadz Agus Hasan Basari. Beliau diusir dari kampung halamannya di Bangil sana, diserang Ustadz Yazid, ya. Dan mungkin kita sendiri di sini alami, antum sudah alami sendiri di sini bagaimana ujian yang antum hadapi, difitnah, dicaci. Bahkan masjid ini katanya mau diserang, mau dibakar, dengan berbagai macam ujian yang sudah hadapi. Maka jalan ini jalan yang dipenuhi dengan berbagai macam sesuatu yang tidak kita sukai, dan kadang-kadang pasti kita akan disakiti, ya ikhwan. Dan kadang-kadang seseorang itu akan mendapatkan minal adza asyaddu anwa'i. Dia akan mendapatkan keburukan dengan sekeras-kerasnya sebuah keburukan dengan berbagai macam jenisnya di dunia ini. Lakin kata Syekh, akan tetapi
alaihi ay yasbira wa yatahammalah. Hendaklah dia bersabar. Kita harus bersabar. Kita dakwah ini harus bersabar. Kita melakukan segala bentuk ketaatan kepada Allah, kita meninggalkan kemaksiatan, kita berdakwah ini secara khusus, dakwah ini kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus selalu menyadarkan diri kita untuk selalu sabar. Kita mengingatkan diri kita untuk selalu sabar. Untuk selalu sabar. Karena ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jalan dakwah ini bukan seindah yang kita bayangkan. Bukan satu jalan yang penuh dengan kemewahan, keindahan, sanjungan, pujian. Enggak. Antum jadi dai, maka antum harus siap-siap untuk diuji, diperangi, disakiti, dan yang lainnya. Ya ikhwan, Syekh menasihatkan kita untuk sabar. Disebabkan karena jalan dakwah ini ikhwan, yang pertama tentunya adalah jalannya para nabi. Kalau jalan para nabi adalah jalan yang sangat mulia. Ketika antum menapaki jalan dakwah ini ikhwan, maka antum sedang menapaki jalannya para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia terbaik di muka bumi ini, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka dari langit yang ketujuh. Jalannya ulul azmi minar rusul. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka antum harus sadari bahwasanya jalan para nabi dan rasul ini jalan yang paling mulia, sekaligus jalan yang penuh dengan berbagai macam keburukan. Jalan yang dipenuhi dengan berbagai macam segala sesuatu ataupun segala sesuatu yang tidak kita sukai. Makanya para nabi, mereka orang-orang yang mendahului kita dalam jalan dakwah ini. Dan mereka juga orang-orang yang telah mendahului kita dalam mendapatkan berbagai macam keburukan dan permusuhan daripada umat yang mereka dakwahi, dari kaum mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia mereka menyangka mereka akan ditinggalkan setelah mereka mengatakan kami telah beriman, lalu mereka tidak akan diuji, wa hum la yuftanun. Jadi jangan menyangka bahwasanya itu kita tidak akan diuji. Sekecil apapun itu sunnah ataupun sekecil apapun itu satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang antum praktekkan, maka antum akan diuji, antum akan dicaci, antum akan dicela. Maka semakin tinggi, semakin naik keimanan dan kualitas beragama antum, maka akan semakin tinggi juga sebuah ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia menyangka ahasiban nas, an-nas di sini siapa? An-nas di sini sahabat. An-nas di sini orang-orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena alif lam al-ma'rifah di sini. Dan sekaligus alif lam di sini dia menunjukkan kepada keumuman juga. Manusia. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka menyangka mereka akan ditinggalkan setelah mereka mengatakan kami beriman dan mereka tidak akan diuji? Allah berfirman, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui orang-orang yang mereka jujur dalam keimanan mereka, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah akan mengetahui orang-orang yang tidak jujur dalam keimanan mereka.
Ujian itu datang sebagai bentuk salah satu, misal musibah, ujian yang datang kepada kita, itu sebagai bentuk apa? Ikhtibar, sebagai tes gimana sih kualitas keimanan kita, kualitas keimanan kita, kejujuran kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena di situ nanti diuji kesabaran kita. Ingat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya ra'sul iman as-sabr. Puncak daripada keimanan itu apa? Kesabaran. Maka nanti ketahuan di situ jujurnya keimanan seseorang itu dengan datangnya sebuah ujian yang dia hadapi, terutama di jalan dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, adzan dulu. Adzan. Kasih adzan lah. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sekali lagi bahwasanya
Lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di sini bahwa seseorang itu pasti diuji. Seseorang itu pasti diuji. Setiap orang pasti diuji. Setiap orang pasti diuji dengan berbagai jenis ujian, dengan berbagai macam tingkatan, berbeda antara satu dengan yang lain. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka diuji dengan berbagai macam ujian. Nabi Nuh diuji dengan berbagai macam ujian. 900 tahun lamanya, 950. Sisa 50 tahun lagi, genap 1000 tahun. Beliau berdakwah dengan berbagai macam ujian, cacian, bahkan dihina, dianggap gila. Tapi beliau tetap bersabar 950 tahun. Beliau bersabar mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sampai nak dibakar. Sampai nak dibakar. Bukan nak dibakar lagi, dibakar. Dibakar Nabi Ibrahim. Kita lihat lagi Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Allah jelaskan di dalam surat Al-Buruj, bagaimana mereka dibakar, dibuatkan parit yang begitu besar, dikumpulkan kayu bakar, lalu dilemparkan. Mereka dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Lihat bagaimana ujian umat-umat terdahulu. Dan masih banyak lagi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa dikejar-kejar nak dibunuh. Nabi Isa dikejar-kejar juga ingin dibunuh. Maka di sini ikhwan, kita pasti diuji. Ketika kita menapaki jalan dakwah ini, sudah pasti kita akan diuji dengan berbagai macam ujian. Kita menapaki jalan terbaik, jalannya para nabi dan rasul. Mereka telah mendahului kita dalam dakwah, dan mereka pula orang yang telah mendahului kita dalam berbagai macam ujian dan cobaan. Ketika mereka mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wan nadhiru fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia melihat kepada sirah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatnya yajidu annahu nalahul adha. Dia akan mendapatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan berbagai macam keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat ketika di Ka'bah ditaruh usus kotoran di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan gila, beliau dikatakan sebagai penyair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau diuji dengan berbagai macam ujian. Kalau kita mau lihat dan kita memperhatikan bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan
Nabi SAW mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, wasyada'id, dan kesulitan-kesulitan. Lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat diboikot. Sampai dalam riwayat disebutkan mereka para sahabat dan Nabi dan para sahabat itu sampai makan rumput. Sampai makan apa? Rumput. Ini demi mempertahankan apa? Din, agama. Lihat bagaimana Bilal disiksa oleh tuannya sebelum dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia disiksa di padang pasir yang begitu panas, ditindih dengan batu besar, tidak dikasih minum. Sumayyah, Yasir dibunuh hanya karena mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam ini, mendakwakan tauhid ini. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kalau kita perhatikan sirah Nabi Muhammad SAW, maka bahwasanya Nabi SAW mendapatkan berbagai macam keburukan, hinaan, cacian, makian, ya, hingga agama ini sampai kepada kita di hari ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini semua dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampainya agama ini kepada kita dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan agama ini, kemudian dengan taufik daripada sisi Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa bi sabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ba'dahu minad du'a, dan kesabaran orang-orang yang mewarisi tongkat estafet dakwah ini, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ataupun para ulama rabbani, para ulama ahlus sunnati wal jamaah, dengan dakwah mereka dan kesabaran mereka menghadapi berbagai macam ujian dan fitnah, sampailah agama ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Imam Ahmad rahimahullah taala disiksa, diseret di jalan-jalan, dicambuk hanya karena mempertahankan bahwasanya akidatu ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk. Beliau dipenjara, dan para ulama masih banyak lagi. Mereka diuji dengan berbagai macam ujian. Allah alam bisawab. Makanya jalan dakwah ini, ketika antum menapaki jalan dakwah ini pasti ada ujiannya. Ada ujiannya. Allah alam bisawab. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini poin yang pertama, bahwasanya kita harus sadari betul jalan yang kita tapaki ini jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya ulul azmi minar rusul, jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketahuilah para nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad SAW, sudah diuji dengan berbagai macam ujian ketika mendakwakan agama ini. Ya, telah mendakwakan ketika mendakwakan agama ini. Kemudian yang kedua, kata Syekh, li'annahu bisabrihi ala hadzal masyaq, dikarenakan dengan kesabaran seorang dai terhadap berbagai macam kesulitan-kesulitan, kesengsaraan yang dia dapatkan di jalan dakwah ini, maka dia akan mendapatkan yanalu thawab, dia akan mendapatkan pahala min rabbih, daripada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, kata Syekh, wa biqadril bala yarfa'uhu Allahu, dengan kadar ujian yang datang kepada seorang, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi dia. Sebagaimana kita sudah tahu, inna idhamal ajri ka idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ujian, besarnya pahala ditentukan dengan apa? Besarnya ujian yang datang kepada kita. Ya, ketika ujian datang kita sabar. Kita sabar dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita tetap konsisten, kita konsekuen. Kita belajar. Kita tetap konsisten belajar, sabar dalam belajar. Kemudian sabar dalam mengamalkan agama Allah ini. Kemudian sabar dalam mendakwahkan agama Allah ini. Maka dengan kadar ujian yang datang dalam aktivitas ketaatan yang kita lakukan ini, maka semakin besar juga pahalanya. Wallahu a'lam, sesuai dengan kadar ujian itu. Wallahu a'lam bishawab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau ditanya berkaitan dengan siapakah orang yang paling berat ujian, paling besar ujian yang datang kepada mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an, orang yang paling berat ujian yang datang kepada mereka adalah apa? Al-anbiya. Itu para nabi. Para nabi itu ujian mereka sangat berat. Kita ini berdakwah, ketika berdakwah antum belum sampai hari ini belum sampai pada tingkatan dihina sebagai orang gila. Belum kan? Para nabi dikatakan orang gila, penyair, tukang sihir dan sebagainya. Itu para nabi alaihimus salatu wassalam. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi itu ujiannya luar biasa, bukan ujian ataupun fitnah, celaan, cacian, keburukan, bukan hanya secara lisan saja. Bahkan secara perbuatan mereka nak dibunuh. Nabi kita Muhammad SAW mau dibunuh. Orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi kita Muhammad SAW ketika mendatangi Taif, bahkan dilempar dengan batu sampai darah bercucuran daripada tubuh Nabi SAW yang mulia. Ketika datang utusan Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat yang menawarkan, ingin menimpakan azab kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak mengiyakan hal itu. Bahkan Nabi SAW malah mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan, nanti akan hadir dari anak keturunan mereka orang-orang yang mengenal din dan membela agama ini. Sabar Nabi Muhammad, kesabaran Nabi kita Muhammad SAW. Ujian yang begitu luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, jadi kalau kita perhatikan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ujian begitu luar biasa. Ya, ujian begitu luar biasa. Dan ketahuilah bahwasanya pahala yang akan kita peroleh tentunya akan semakin besar dengan kadar ujian yang datang kepada kita. Semakin besar kadar ujiannya, maka semakin besar pula pahala. Wallahu a'lam bishawab. Maka kata Nabi SAW ketika ditanya tentang orang-orang yang paling berat ujiannya, Nabi katakan itu para nabi. Yaitu siapa? Para nabi. Tsummal amthalu fal amthal. Kemudian yang mengikuti jalannya para nabi, dan orang-orang yang setelahnya mengikuti lagi.
Maka kata Nabi SAW, yubtalal abdu ala hasbi dinihi, bahwasanya seorang hamba itu akan diuji sesuai dengan tingkat kualitas agamanya dia. Semakin tinggi kualitas keimanan dan agama, maka semakin tinggi pula semua ujian. Semakin tinggi ujian, ya. Makanya para nabi itu ujiannya sangat berat, sangat besar ujiannya. Para sahabat ujiannya juga berat, besar juga. Begitu juga para ulama yang mereka terkenal dengan ketaatan, wara, kejujuran dalam keimanan dan amal. Mereka diuji dengan ujian yang begitu besar juga. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi itu, dan orang-orang yang mengikuti lagi. Yubtalal abdu ala hasbi dinihi, seorang hamba itu akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya dia, tingkat kualitas keimanan dan agama dia. Maka akan semakin besar pula apa? Semakin besar pula ujian. Semakin antum mengamalkan din ini, baik secara qaul maupun secara perbuatan, qaul atau ucapan, perbuatan ataupun i'tiqad, keyakinan, maka semakin pula besar ujian yang antum akan dapatkan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi SAW, fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu, jika pada agamanya itu sulban, sulban itu kokoh, kuat. Semakin kuat agamanya, semakin kokoh agamanya dia, semakin kuat keimanannya, semakin kokoh keimanannya, maka semakin besar pula dan semakin keras pula ujian yang akan datang kepada dia, kata Nabi SAW. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasbi dinihi, kata Nabi SAW, dan apabila pada agamanya itu riqqah, agamanya tidak kuat, agamanya tipis, kualitas agamanya kurang, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya tersebut. Makanya antum lihat, para nabi ujiannya berat. Antara sahabat dengan para nabi, tentunya para nabi paling berat. Antara tabi'in dan para sahabat, ujian sahabat lebih berat. Antara tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka tabi'in ujian yang lebih berat lagi dari para tabi'ut tabi'in. Turun-turun seperti itu juga. Antara seorang ulama dengan seorang talibul ilmi, maka ulama ujiannya lebih berat. Semakin kuat agama seseorang, semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, maka semakin berat pula ujian yang akan dia hadapi. Seperti itu para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian itu akan selalu ada bagi seorang hamba, datang bagi seorang hamba, ya, hingga yatrukahu yamshi 'alal ardi, hingga dia meninggalkan, atau ujian itu meninggalkan dia dan dia berjalan di atas muka bumi, dan sedangkan tidak ada lagi dosa dan kesalahan pada dirinya. Jadi ikhwah, ujian itu datang sebagai penggugur dosa. Apapun jenis ujiannya, sakitkah, dicacikah, dicelakah, ya, Allah akan mengangkat derajat kita di situ jika kita sabar. Yang kedua adalah Allah ingin menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Jadi para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi diuji karena Allah menguji para nabi karena Allah cinta, Allah sayang kepada mereka. Allah menguji seorang hamba dengan berbagai macam ujian karena Allah cinta dan Allah sayang kepada hamba tersebut. Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya.
Allah ingin mengangkat derajat mereka. Jika ujian itu sampai dia dapat ujian, dia mendapatkan ujian selalu sampai ujian itu pergi, maka dengan perginya ujian juga terhapusnya dosa dia. Tidak akan tertinggal satu dosa dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Maka Allah berikan pahala, Allah hapus dosanya, Allah angkat derajatnya ketika seseorang itu mendapatkan ujian. Allahu a'lam bishawab. Wali ajli hadza, oleh karena itu para ikhwah, fasabruka ala tariqid da'wati wa ala al-makarih allati ta'tika bihadha at-tariqi huwa al-wajibu 'alaika. Kata beliau, sabarmu dalam menapaki jalan dakwah ini, dalam menghadapi berbagai macam keburukan, ujian yang antum tidak sukai ini, yang datang kepadamu dalam jalan dakwah ini, sabar ini hukumnya wajib. Jadi kita bersabar di jalan dakwah ini hukumnya wajib. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu, ini semua hukumnya wajib. Hukumnya wajib ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ikhwan, wa hadhihi al-makarih wal adha ya imtihanun minallah. Dan ketahuilah bahwasanya keburukan-keburukan yang kita dapatkan, yang kita tidak sukai ini satu ujian yang datang dari Allah. Ya ikhwan, kalau ujian itu biasanya datang untuk menaikkan kelas dan tingkatan seseorang, ya kan? Orang mau naik ke kelas 2 harus lulus ujian. Orang nak naik ke kelas 3 harus lulus ujian. Orang nak naik dari tingkatan SD ke SMA, SMP harus lulus ujian. Harus lulus ujian. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ujian itu tidak akan bisa kita berhasil atau lulus dalam menghadapinya illa bisabr, kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan apa? Kesabaran. Dan sabar itu tak bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu, ya kan? Allahu a'lam bishawab. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka ketahuilah bahwasanya keburukan yang kita dapatkan di jalan dakwah ini, segala sesuatu yang kita dapatkan dari berbagai macam hal yang kita tidak sukai di dalam jalan dakwah ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian, sudah pasti Allah ingin mengangkat derajat kita. Ya. Maka kata Syekh, hendaklah di sini Allah ingin menguji kita. Allah ingin melihat kita, apakah kita itu kokoh, konsisten dalam mendakwahkan agama Allah ini, atau dalam mengamalkan agama Allah ini, atau dalam mempelajari agama Allah ini, ataukah tidak, ataukah kita tidak sabar, ataukah kita tidak konsisten. Maka ikhwan, di sini juga ketika datang ujian, datang bala, datang segala sesuatu yang kita tidak sukai di jalan dakwah ini adalah sebuah ujian. Apakah kita itu sabar ataukah kita itu tidak sabar? Maka nasihat daripada Syekh, fa'alaika ya talibal ilmi, hendaklah engkau wahai penuntut ilmu, antasbir, yaitu hendaklah engkau sabar, wa tusabir, dan engkau menguatkan kesabaran dalam dirimu. Sabar wa tusabir, kita harus sabar dan kita meningkatkan kesabaran dalam diri kita. Ya. Sampai kapan?
sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar. Karena ikhwan, kadang-kadang kita itu ya, kita manusiawi. Antum manusia, ustadz manusia, siapapun manusia yang namanya siapapun yang namanya manusia, maka ada yang namanya dalam diri dia itu kebosanan. Ya. Ada dalam diri yang namanya manusia itu apa namanya? Sifat tidak sabar ataupun apa namanya, tidak betah dengan berbagai macam ujian, ya kan? Itu sifat manusiawi. Nah, maka dalam kajian ini ana mau ingatkan kepada antum, baik untuk antum maupun untuk ana pribadi, agar supaya jangan sampai hanya karena satu ujian, satu cacian, satu makian, satu keburukan yang kita dapatkan di jalan dakwah ini lalu kita menyerah, lalu kita berhenti berdakwah, lalu kita berhenti belajar. Hendaklah kita apa? Bersabar dan meningkatkan kesabaran dalam diri kita. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Syekh menasihatkan kita hendaklah sabar, kita meningkatkan kesabaran dalam diri kita sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar itu ada 3 jenis. Sabar itu ada tiga jenis. Sabar yang pertama yaitu sabrun ala ta'ah. Sabar dalam kita melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat butuh kesabaran. Kita menuntut ilmu butuh kesabaran. Ya kan? Ini sabar dalam ketaatan. Kita puasa butuh kesabaran. Kita baca Quran butuh kesabaran. Kita berzikir, baik zikir muqayyad maupun zikir mutlak, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Antum menuntut ilmu seperti ini, mendengar seperti ini, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya, ini sabar dalam melakukan ketaatan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sabar yang kedua yaitu sabrun anil ma'asiyah. Bersabar dalam meninggalkan satu kemaksiatan. Bersabar daripada apa? Kita bersabar dalam menundukkan pandangan kita. Kita bersabar dalam menyetop lisan kita daripada satu ucapan keburukan atau ucapan-ucapan dosa seperti dusta, ghibah, namimah, mencaci, memaki. Sabar dalam meninggalkan kesyirikan. Sabar, Pak. Kita sabar dalam meninggalkan satu kemaksiatan, kita harus sabar. Sabar itu al-habsun nafs, yaitu menahan diri. Dalam meninggalkan kemaksiatan kita menahan diri daripada meninggalkan kemaksiatan tersebut. Artinya ya, kita harus kuatkan diri kita untuk selalu konsisten dalam meninggalkan satu kemaksiatan atau kemaksiatan dengan segala jenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya kita sabar. Misal contoh seperti kemaksiatan baik dalam bentuk harta. Misal seperti apa? Riba. Iya kan? Kita sabar. Atau misal contoh seperti sekarang, orang tergiur dengan
penghasilan yang syubhat dan haram. Misal contoh seperti di FB Pro yang banyak iklan judinya, judi online-nya dan sebagainya. Kita sabar dalam meninggalkan itu. Banyak orang yang tergiur dengan hal-hal seperti ini. Sebagai seorang mukmin kita harus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan itu. Butuh kesabaran. Karena kalau kita tidak sabar, maka kita akan seperti kebanyakan orang tergiur dan ikut ingin menikmati sesuatu yang haram itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sabar yang ketiga yaitu sabrun 'alal aqdaril mu'limah. Kita sabar menghadapi takdir-takdir yang buruk, takdir yang tidak kita sukai. Misal contoh sakit, misal diri kita diuji dengan sakit, ya kan? Orang-orang terdekat kita, baik misal para akhwat suaminya, atau para ikhwah anaknya, atau diri kita pribadi diuji dengan sakit, ataupun kekurangan harta, kemelaratan, kefakiran, kemiskinan, maka kita harus sabar. Kita harus sabar. Karena hidup di dunia ini pasti diuji. Setiap orang akan diuji dengan berbagai macam ujian. Daripada ujian-ujian dalam kehidupan dunia ini, hatta sampai orang kafir pun mereka sedang diuji dengan kekafiran mereka. Dan itu bukan ujian ya, bukan ujian. Hatta sampai orang kafir. Kalau orang kafir bukan ujian, musibah. Kalau orang mukmin baru ujian. Ya. Kalau orang kafir itu musibah. Ya, bukan ujian. Kalau orang mukmin baru ujian. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji dengan berbagai macam ujian dalam kehidupan dunia kita. Sakit, kurangnya harta, kefakiran, kemiskinan, kelaparan, dan berbagai macam ujian. Maka kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Ya, terhadap berbagai macam takdir yang buruk yang tidak kita sukai yang datang kepada kita, maka kita harus sabar. Lebih-lebih lagi sabar di jalan dakwah ini. Karena jalan dakwah ini sudah pasti ada takdir dan merupakan sunnatullah, ketetapan Allah. Setiap seorang dai yang berdakwah, mengajak kepada manusia, pasti akan diuji dengan berbagai macam keburukan. Maka kita harus siapkan diri kita untuk menghadapi ujian yang datang tersebut, atau takdir mu'limah yang kita akan hadapi di jalan dakwah ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita harus sabar ikhwah. Kita harus sabar. Ketahuilah, kita tidak akan berhasil di jalan dakwah ini, kita tidak akan berhasil mendakwahkan agama Allah ini kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan apa? Kesabaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lihat Nabi Muhammad SAW mendakwahkan din ini, agama ini, sampai beliau berhasil, sampai Fathu Makkah. Sahabat kemudian melanjutkan sampai membuka Persia, ya kan? Membebaskan negeri Syam, atau sampai membuka negeri-negeri, ya, semua dengan kesabaran. Semua dengan apa? Kesabaran. Sabar dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nyawa taruhannya. Kita di jalan dakwah ini, kalau kita menapaki jalan dakwah ini, siap-siap. Istilahnya begini, siap-siap wakafkan seluruh jiwa dan raga kita. Ketika kita sudah masuk jalan dakwah ini, maka wakafkan
jiwa dan raga kita ini untuk Allah, dan siap-siaplah menghadapi berbagai macam cacian, ujian, makian, dan berbagai macam keburukan yang akan kita dapatkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan ketahuilah kita tidak akan sukses, kita tidak akan berhasil melalui semua itu, ujian itu, atau kita tidak akan bisa istiqamah dalam mendakwakan agama Allah ini kecuali dengan sabar. Kecuali dengan apa? Sabar. Itu ana sampaikan seperti ini, tentunya ini sebagai nasihat buat anak pribadi, baru untuk antum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi antum belajar misal tahsin kah, antum ngajar tahsin kah, antum nasihati orang kah, atau antum mengamalkan sunnah ini kah, tauhid ini kah, maka sudah pasti antum akan diuji, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik daripada keluarga antum ataupun orang-orang yang ada di sekitar antum, ya. Antum akan diuji dengan hal-hal yang antum tidak sukai. Atau misal sakit, ya, Nabi siapa? Nabi Ayub diuji dengan sakit, ya kan? Diuji dengan kefakiran dan kemiskinan. Yang tadinya banyak harta, ya, kemudian istri beliau ditinggalkan oleh istrinya, tinggal satu istrinya saja. Beliau diuji dengan sakit bertahun-tahun, beliau tetap sabar, beliau tetap minta, berdoa, sabar, husnuzon pada Allah, ya. Jadi kita menapaki jalan dakwah ini pasti ada ujiannya, ada yang kita tidak sukai. Jadi kita harus sabar. Kita harus apa? Sabar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita tidak sabar, kita pasti akan meninggalkan jalan dakwah. Padahal ini jalan yang paling mulia, jalannya para nabi, jalannya para nabi dan rasul. Makanya kuatkan kesabaran kita. Kuatkan apa? Kesabaran kita. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan tentunya di sini ana menyampaikan pembahasan tentang sabar di jalan dakwah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati dalam apa? Kesabaran, ya. Jadi kita harus apa? Sabar, ya. Kita harus sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian di jalan dakwah ataupun segala sesuatu yang kita tidak sukai di jalan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalan dakwah ini, dan Allah selalu menjaga kita, memberikan taufik kepada kita hingga kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Semoga nasihat yang singkat ini ataupun pembahasan yang singkat ini terkait dengan sabar di jalan dakwah ini, atau sabar dalam mendakwakan manusia ataupun mengajak manusia ke jalan Allah ini, menjadi satu pegangan dan motivasi dalam diri kita untuk selalu istiqamah dan konsisten dalam mendakwakan agama Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.